Introvert menjadi sebuah fenomena pada saat ini. Akhir-akhir ini, banyak orang-orang ataupun YouTuber yang membahas tentang sifat ataupun perilaku ini. Banyak saat ini orang-orang, terutama kaum milenial dan Gen Z, yang merasa bahwa diri mereka adalah seorang introvert. Terlebih pada saat ini, pengaruh gadget dan media sosial membuat orang-orang saat ini lebih nyaman untuk berinteraksi di media sosial dibandingkan di dunia nyata. Namun, sebenarnya sifat atau perilaku introvert ini banyak membawa dampak negatif bagi kehidupan seseorang, yang mana akan kita bahas pada video berikut ini. Jika kamu seorang yang introvert, maka simak video ini sampai selesai. Dampak negatif introvert yang pertama adalah kesulitan dalam berinteraksi sosial. Orang introvert cenderung merasa cepat lelah atau canggung dalam situasi sosial yang intens dan berkepanjangan. Mereka mungkin tidak merasa nyaman di dalam lingkungan yang penuh orang asing atau di dalam sebuah acara. Ini bisa menjadi tantangan ketika mereka harus membangun hubungan profesional, memimpin tim, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang memerlukan interaksi sosial secara intensif. Dampak yang kedua, sulit dalam mengekspresikan diri di depan umum. Introvert seringkali tidak suka berbicara di depan umum atau tampil dalam presentasi besar. Mereka bisa merasa gugup, kurang percaya diri, atau sulit menyampaikan pesan dengan cara yang meyakinkan. Ini bisa menjadi kendala dalam situasi yang membutuhkan kemampuan berbicara di depan banyak orang, seperti contohnya saat memimpin rapat, mengajar, atau presentasi bisnis. Dampak introvert yang ketiga adalah kurang fleksibel dalam situasi yang tak terduga. Karena introvert cenderung lebih suka perencanaan yang matang dan waktu untuk berpikir, mereka mungkin akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan mendadak atau situasi yang memerlukan respon cepat. Dalam situasi yang dinamis, seperti bekerja di lingkungan startup atau di dalam krisis, orang introvert mungkin akan merasa tertekan ataupun sulit mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dampak yang keempat, akan cenderung kehilangan peluang networking. Networking atau memperluas jaringan sosial merupakan bagian penting dalam banyak hal. Introvert seringkali lebih memilih untuk menjaga interaksi sosial seminimal mungkin dan tidak terlalu aktif dalam mencari jaringan baru. Hal ini bisa mengakibatkan mereka kehilangan kesempatan penting dalam membangun relasi profesional, mendapatkan mentor, atau mengetahui peluang pekerjaan yang tersembunyi. Dampak negatif yang kelima adalah kurangnya keberanian untuk memperjuangkan diri. Introvert cenderung menghindari konflik dan situasi yang konfrontatif. Ini bisa membuat mereka sulit untuk memperjuangkan pendapat atau ide mereka di tempat kerja atau di dalam hal lainnya. Dalam lingkungan yang kompetitif, orang introvert mungkin merasa terpinggirkan atau kesulitan menonjolkan diri karena sifat mereka yang lebih pendiam dan pasif di dalam situasi tertentu. Dampak negatif selanjutnya adalah risiko terisolasi. Karena introvert lebih suka menghabiskan waktu sendirian, mereka bisa cenderung terisolasi, baik secara sosial maupun profesional. Terlalu banyak menghabiskan waktu sendirian bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan menyebabkan perasaan kesepian atau stres, terutama jika mereka tidak memiliki support system yang kuat. Selain itu, isolasi ini juga bisa mempengaruhi perkembangan karir karena kurangnya interaksi dengan rekan-rekan kerja dan peluang belajar dari orang lain. Dampak negatif yang ketujuh adalah kurangnya exposure diri. Di dunia yang seringkali menghargai mereka yang vokal dan ekstrovert, introvert mungkin akan kesulitan mendapatkan pengakuan yang layak. Mereka bisa cenderung untuk tidak mempromosikan pencapaian mereka
atau menghindari spotlight, sehingga prestasi atau ide-ide mereka seringkali tidak mendapatkan perhatian yang pantas. Ini bisa mempengaruhi karir mereka, terutama di organisasi yang sangat menghargai komunikasi terbuka dan promosi diri. Dampak negatif yang kedelapan adalah menghindari pengambilan risiko sosial. Introvert cenderung lebih berhati-hati dalam bersosialisasi dan mungkin ragu-ragu untuk keluar dari zona nyaman mereka. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menghambat kesempatan untuk bertemu orang baru atau menghadapi tantangan sosial yang dapat membuka peluang baru. Rasa tidak nyaman dalam situasi sosial ini bisa mengurangi peluang untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Dampak negatif berikutnya adalah sulit bekerja di dalam tim. Meskipun bukan berarti introvert tidak bisa bekerja di dalam tim, mereka mungkin merasa lebih sulit untuk menyesuaikan diri dengan dinamika tim yang sangat kolaboratif. Introvert mungkin akan lebih suka bekerja secara mandiri atau di dalam kelompok kecil. Dan situasi yang melibatkan kerja tim besar dan sering berdiskusi bisa menjadi hal yang sangat melelahkan dan kurang efisien bagi mereka. Dampak negatif introvert yang ke-10 adalah rentan terhadap overthinking. Karena introvert cenderung lebih reflektif dan banyak berpikir, mereka juga bisa cenderung berlebihan dalam menganalisis situasi. Mereka mungkin terlalu banyak memikirkan detail atau skenario terburuk yang bisa membuat mereka ragu-ragu untuk mengambil tindakan ataupun membuat sebuah keputusan. Overthinking juga akan bisa menyebabkan mereka stres dan perasaan tidak aman. Dampak yang ke-11, sulit dalam mendapatkan dukungan ataupun kolaborasi. Seorang yang introvert mungkin merasa kesulitan untuk meminta bantuan atau bekerja sama dengan orang lain, karena mereka cenderung mandiri dan lebih suka menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka bisa terkesan tidak membutuhkan atau tidak menginginkan bantuan dari rekan-rekan mereka. Padahal, kolaborasi seringkali diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dan dampak negatif seorang introvert yang terakhir adalah terlalu bergantung pada zona nyaman. Introvert sering merasa nyaman dalam rutinitas mereka, dan ini bisa membuat mereka cenderung menghindari perubahan besar ataupun tantangan baru. Meskipun ini bisa membuat mereka stabil dalam kehidupan dan karir, ini juga bisa menjadi penghalang untuk pertumbuhan lebih lanjut jika mereka terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman mereka. Meskipun introvert memiliki beberapa dampak buruk, namun beberapa orang introvert justru mampu berhasil dan sukses di bidang yang digulutinya. Karena selain dampak buruknya, introvert juga memiliki beberapa dampak positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap orang agar bisa sukses. Sebut saja nama-nama seperti Warren Buffett ataupun J.K. Rowling. Mereka mampu sukses di bidangnya masing-masing, meskipun mereka adalah seorang yang introvert. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan yang kita miliki, meskipun dengan beberapa keterbatasan sebagai seorang introvert. Sekian dulu video ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya.